Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Operasi Gabungan. Saat matahari berdiri di puncak langit, Xiaoyan mendongak untuk menatap sosok anggun dan ramping yang berdiri di atas batu besar. Dari cakrawala, sinar matahari memancar, menumpahkan dirinya ke sosok itu dan menambahkan lapisan cahaya samar ke tontonan yang sudah megah itu. Saat ini, penampilan Yunzi terlihat mirip dengan saat dia bertarung dengan Amethyst Winged Lion sementara Xiaoyan bersembunyi di satu sisi dan menyaksikan, diisi dengan rahmat dan keluhuran. Keangkuhan dari sikapnya yang murni dan dingin membuat orang lain merasa malu dengan inferioritas mereka. Seolah merasakan tatapan Xiaoyan, Yunzi dengan tidak tergesa-gesa berbalik dan dengan ringan mengangkat matanya untuk bertemu dengan tatapan sepasang mata hitam pekat itu. Segera setelah itu, dia dengan cepat menolaknya dan memberitahunya dengan nada membosankan, "Aku akan membiarkanmu memiliki tingkat kekuatan Dou Shi untuk waktu yang singkat dan karena aku adalah atribut angin, kecepatanmu akan meningkat cukup sedikit. Jika ada Magic Beast yang mencoba menghalangi Anda, cobalah yang terbaik untuk tidak melawannya atau suara pertempuran akan menarik lebih banyak Magic Beast kepada Anda. Jika itu terjadi, aku takut kamu akan." Pada titik ini, Yunzi tiba-tiba berhenti dan sedikit menoleh, dia menatap Xiaoyan. Kelopak mata terkulai, sepertinya Xiaoyan tidak mendengar implikasi dalam kata-kata Yunzi yang dia keluarkan secara tidak sengaja, dia hanya menganggukkan kepalanya sedikit. Menatap ekspresi ketenangan di wajah Xiaoyan yang bahkan melampaui dirinya sendiri, tanpa tahu mengapa, alis Yunzi sedikit menyatu. Beberapa saat kemudian, dia melayang ke bawah batu besar, muncul di sisi Xiaoyan dan kemudian dengan lembut bertanya, "Ayo kita mulai." "Baik." Melihat anggukan Xiaoyan, tangan seperti giok Yunzi perlahan terulur ke depan sebelum dengan ringan menekan punggung Xiaoyan. Dengan ketukan ringan dari jari-jarinya, energi Dou Qi yang bergejolak dengan ganas mengalir ke Xiaoyan dan bukannya memberontak karena tubuh yang asing, Dou Qi dengan patuh mengalir melalui saluran Xiaoyan di bawah kendali kehendak Yunzi. Aliran Dou Qi yang kuat ini menyebabkan tubuh Xiaoyan merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sedikit memutar tubuhnya, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali, tulang-tulang di seluruh tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara retakan. Dengan erat mengepalkan tinjunya, ekspresi penasaran muncul di wajah Xiaoyan. Apakah ini kekuatan seorang Dou Shi? Seperti yang diharapkan, itu tidak bisa dibandingkan dengan Dou Ze. Dengan santai memantul di telapak kakinya, Xiaoyan menemukan bahwa tubuhnya tampak jauh lebih gesit dari sebelumnya. Terbukti, ini seharusnya karena atribut angin Dou Qi di dalam tubuhnya. Tidak heran orang-orang Dou Ze yang mempraktikkan teknik Qi atribut angin begitu cepat dan cekatan. Dou Qi ini cukup untuk bertahan selama 2 jam. Selama 2 jam ini, Anda perlu mengambil Purple Spirit Crystal dari Gua Amethyst Winged Lion. Yunzi dengan lembut mengingatkan, "Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu tetapi Anda masih perlu memperhatikan waktu, bahwa kecerdasan orang kasar sama sekali tidak kalah dengan kecerdasan manusia. Jika kebetulan dia menyadari sesuatu, saya khawatir tidak akan ada kesempatan lagi lain kali." "Oke, haruskah kita pergi?" Xiaoyan mengangguk saat dia mengarahkan pandangannya pada kulit yang menggetarkan jiwa dari orang di sampingnya dan kemudian tersenyum. "Iya." Yunzi sedikit memiringkan kepalanya dan dengan sedikit sentakan, sepasang sayap energi berwarna hijau perlahan tumbuh dari punggungnya. Namun ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat tindakan Xiaoyan, dia tercengang. Meskipun segera setelah kemerahan yang menawan muncul di wajahnya yang tampan, terhina dan marah, dia menegur, "Apa yang kamu lakukan?" Saat ini dalam postur memeluk,
Mata Xiao Yan membelalak saat mendengar pertanyaan Yunxi. Sangat kagum, dia membalas, dengan jarak yang begitu jauh. Kamu tidak mungkin meninggalkanku untuk berlari ke sana sendirian kan? Jika secara kebetulan saya bertemu dengan peringkat 4 atau 5 binatang ajaib, bukankah perjalanan saya akan berakhir sebelum waktunya? Dengan bulu mata panjangnya bergetar, sepersekian detik kemudian, Yunzi hanya bisa menghela nafas saat dia mengangguk dengan enggan. Melihat penerimaannya, sudut mulut Xiao yang sedikit terangkat, perlahan berjalan ke depan, dia sekali lagi memeluk wanita mulia ini ke dalam pelukannya. Jangan mencoba sesuatu yang lucu atau aku akan mengusirmu. Dalam keadaan sadar dan juga telah memulihkan semua kekuatannya, tubuh lembut Yunzi sedikit bergetar saat dia sekali lagi menemukan dirinya dalam pelukan anak muda di depannya. Dengan perlahan menarik napas, dia dengan paksa menekan jantung gugupnya sebelum dia mengancam dengan dingin. Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk, bergumam dengan suara rendah, saya sudah menyentuh semua yang seharusnya saya miliki. Wajah tampan Yunzi sedikit memerah saat dia berpura-pura tidak mendengar gumamannya. Dengan goyangan ringan, kedua sayap di punggungnya membawa kedua orang itu dengan cepat menjauh dari tanah dan sesaat kemudian, mereka terbang tinggi di langit. Saat mereka naik ke langit, seperti gurita, Xiao Yan melingkarkan dirinya di sekitar Yunzi yang menyebabkan wajahnya yang tampan menjadi marah sampai berubah menjadi sedikit putih. Dalam sekejap, pria ini telah melemparkan kata-katanya ke angin, dia berkulit super tebal. Yunzi memasang ekspresi sedingin es di wajahnya yang tampan saat dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Tinggi di udara, lampu hijau berkedip saat sosok mereka sudah terbang lebih dari 100 meter ke depan. Oh, benar, kamu bintang Do Huang. Tanpa mempedulikan awan yang terbang melewati telinganya, Xiao Yan menjulurkan mulutnya tepat di sebelah daun telinga lembut Yunzi saat dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk bertanya. Saat napas hangatnya membelai telinganya, tubuh Yunzi yang saat ini terbang bergoyang dengan keras. Ekspresi dendam melintas di matanya yang indah saat dia menjawab dengan nada datar, bintang 3. Lalu berapa bintang Amethyst Winged Lion? Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menindaklanjuti pertanyaannya. Magic Beasts tidak memiliki peringkat bintang yang jelas, tetapi jika Anda ingin membandingkan menggunakan orang-orang seperti Do Skills dan Do Qi, itu paling baik dapat bersaing dengan Do Huang bintang 2. Namun, Amethyst Winged Lion dikenal karena kemampuan bertarung fisiknya dan dapat menyamai praktisi Do Huang bintang 4 atau bahkan 5. Sepenuhnya berkonsentrasi pada penerbangan, Yunzi dengan tenang berkata, singkatnya, kekuatannya mungkin bisa dihitung sebagai bintang 3 Do Huang. Tidak heran setelah hampir mendekati hari itu, kamu dikalahkan begitu cepat. Serangan jarak dekat orang itu memang sangat kuat, luka di dadamu. Xiao Yan menganggukkan kepalanya, seolah-olah dia punya maksud tertentu. Sebelum dia selesai, dengan ngeri, dia menemukan tubuhnya tiba-tiba jatuh dalam jarak yang cukup jauh. Dia buru-buru memeluk Yunzi dengan erat karena khawatir dan mengangkat kepalanya. Dia melihat pipinya mengembang karena marah dan terhina, jadi dia tidak punya alternatif selain menggelengkan kepalanya tanpa daya. Semakin banyak sampah darimu dan aku akan benar-benar membuangmu. Terhadap pria yang mengoceh ini, Yunju tidak punya cara untuk menghadapinya selain mengancamnya. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengatakannya lagi. Xiao Yan memaksakan senyum saat dia menganggukkan kepalanya. Dia benar-benar takut memprovokasi wanita ini. Jika dia menjatuhkannya, itu akan menjadi akhir dari semuanya. Tapi, meski lukamu sudah pulih, saat terakhir aku melihat, masih ada bekas luka jelek yang tersisa. Meskipun kata-kata yang tak terduga ini keluar dari mulut Xiao yang seperti angin puyuh dan menyebabkan ekspresi wajah tampan Yunzi tiba-tiba menjadi berat. Do Qi secara bertahap berkumpul di tubuhnya saat dia bersiap untuk melempar pria ini.
yang terus menguji kesabarannya, ke bawah. Nanti, aku akan membantumu meracik obat yang akan menghilangkan bekas luka jelek itu. Untuk wanita secantik itu, meninggalkan bekas luka ini tidak akan baik. Setiap kata yang keluar dari mulut Xiao Yan menyebabkan sedikit gemetar di lubuk hati Yunxi. Melihat ke bawah pada wajah yang tulus dari anak muda itu, pertemuan Du Qi secara bertahap bubar. Dengan berpura-pura dengan nada yang membosankan, dia menjawab, "Tidak perlu. Setelah saya selesai di sini, kemungkinan kecil kita akan bertemu di masa depan." Kata-kata ini menyebabkan Xiao Yan berhenti. Segera setelah itu, dia dalam hati mengejek dirinya sendiri saat dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia masih basah di belakang telinga. Pihak lain adalah praktisi Du Huang. Itu masalah sederhana baginya untuk mendapatkan pil yang menghilangkan bekas luka. Xiao Yan terdiam saat dia akhirnya menutup mulutnya. Pada perjalanan yang tersisa, meskipun keinginan Yunxi telah terpenuhi dan memperoleh kedamaian, dia tidak dapat memahami mengapa hatinya terasa sedikit tercekik tanpa tangisan pemuda di telinganya. Tanpa suara, mereka mendarat di atas tumpukan batu yang berantakan. Setelah mendarat, Xiao Yan dengan sangat hati-hati melepaskan Yunji saat tatapannya menyapu pegunungan besar di kejauhan. Di puncak pegunungan, gua besar terlihat samar-samar di bawah dahan. Apakah itu gua Amethyst Winged Lioness? Saat dia berdiri di belakang batu, Xiao Yan dengan hati-hati mengarahkan pandangannya ke puncak gunung saat dia bertanya dengan tenang. "Iya?" Sedikit mengangguk, tatapan Yunji perlahan menyapu area terdekat gua, alisnya yang hitam kuning sedikit berkerut sebelum berkata, "Pertahanan di sekitarnya telah meningkat pesat, sepertinya pria itu telah meningkatkan keamanan. Untuk Magic Beast peringkat tinggi di pintu masuk gua, aku akan mencoba yang terbaik untuk membunuh atau melukai mereka. Sedangkan untukmu, pilihlah waktu terbaik untuk diam-diam menyelinap ke dalam gua." Yunxi menoleh dan memperingatkan. "Baik." Xiao Yan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Melihat semua instruksi telah diberikan, Yunxi merasa sedikit lega. Saat dia hendak terbang, dia mencondongkan kepalanya ke arah Xiao Yan dan berkata dengan lembut, "Kamu hati-hati. Pastikan tidak ada hal buruk yang terjadi." Dengan senyum tipis, Xiao Yan berkata, "Kamu juga harus berhati-hati, meskipun aku sangat suka jika kamu disegel sekali lagi, aku masih berharap tidak akan terjadi apa-apa padamu." Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Yunxi tidak lagi berlama-lama. Sayap di punggungnya bergetar saat sosoknya yang luar biasa melompat dengan gesit ke udara sebelum terbang menuju gua besar secepat kilat. Sosok Yunxi tidak disembunyikan, jadi ketika dia memasuki area dalam jarak 100 meter dari gua, gelombang lolongan hewan terus-menerus bergema di pegunungan. Dengan jentikan tangannya yang seperti giok, pedang berwarna hijau yang aneh muncul. Sosok Yunxi berubah menjadi cahaya berwarna hijau dan dalam sekejap dia bergegas ke hutan lebat yang mengelilingi gua. Tiba-tiba, lolongan sedih terdengar satu persatu. Banyak binatang ajaib melarikan diri dengan panik dari sekitar gua. Di depan Du Huang, binatang ajaib yang ganas ini tidak menunjukkan sedikit pun keganasan. "Wanita manusia, kamu masih berani tampil. Hari ini aku akan mengambil hidupmu sebagai kompensasi atas tandukku." Saat Yunxi membunuh para binatang ajaib yang menjaga, dari dalam gua besar yang tinggal, auman Amethyst Winged Lion tiba-tiba meledak di langit. Setelah raungan itu, cahaya ungu yang cemerlang menyala keluar dari gua seperti kilat sebelum tiba-tiba melesat ke arah hutan. Dalam sekejap, hutan lebat itu berubah menjadi puing-puing. Hutan lebat hancur sementara dua lampu, satu hijau, satu ungu, mengejar satu sama lain saat mereka bergegas menuju cakrawala sebelum memulai bentrokan kekerasan ribuan meter di langit. Matanya melirik pertempuran tinggi di langit saat Xiao yang juga akhirnya mulai bergerak,
Telapak kakinya melangkah dari tanah saat sosoknya berubah menjadi bayangan dan dengan cepat menggali ke dalam hutan lebat sebelum bergegas menuju gua di atas gunung. Beberapa saat kemudian, ketika Xiao Yan melewati hutan lebat yang awalnya dimasuki Yunshi dan pemandangan tubuh tak bernyawa dari banyak peringkat 3 dan di atas binatang ajaib raksasa yang terbaring di genangan darah tercermin di matanya. Pemandangan berdarah ini menyebabkan Xiao Yan menampar bibirnya pada kekejaman Yunshi dan meskipun mayat binatang ajaib di tanah mungkin memiliki batu ajaib peringkat tinggi, Xiao Yan tidak punya waktu untuk mencari. Dia dengan cepat melompati tubuh-tubuh ini sebelum keluar dari hutan lebat. Dari hutan lebat, sebuah gua yang sangat besar dengan cepat muncul di garis pandangannya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.